Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ajmain. Alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah isu sosial dan praktek profesionalisme di pertemuan ke-14. Untuk materi pertemuan 14 ini kita membahas mengenai praktek-praktek kode etik dalam penggunaan teknologi informasi. Kita langsung saja ya ke materinya. Nah, kalian semua sudah mendownload materinya, jadi bisa kalian sambil melihat materi. Yang pertama itu mengenai keamanan sistem informasi. Dengan kemajuan teknologi dunia, maka semakin mudah kita dalam mengakses sebuah informasi. Dalam perkembangan yang sangat pesat seperti sekarang ini, tentu dibutuhkan parameter dasar dalam sebuah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah jaringan sistem informasi yang baik ya. Nah, parameter ini meliputi 3 hal ya, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, di sini dia merupakan aspek kunci dalam keamanan informasi untuk menjaga suatu rahasia, integritas, dan ketersediaan informasi organisasi. Selain itu, ini juga merupakan parameter umum yang digunakan untuk menilai buruk atau baiknya sebuah keamanan pada sebuah jaringan. Jadi yang ditinjau tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya itu ada 3 aspek ya. Jadi ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu informasi. Nah, kita langsung bahas ya. Kerahasiaan adalah pencegahan bagi user yang tidak berkepentingan untuk dapat mencapai sebuah informasi berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain yang untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut ya. Jadi rahasia sifatnya ya. Jadi jangan sampai terluaskan. Nah, jadi dia juga bisa diartikan jadi aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi yang disediakan dari orang-orang yang tidak berhak mengakses data tersebut ya. Jadi data-datanya itu bersifat privasi ya, hanya dapat diakses oleh user yang berhak. Sebagai contoh, ya, ada data-data yang bersifat pribadi, misalnya ya nama sih bisa ya, tempat tanggal lahir ya, jadi agama, status perkawinan, nomor kartu kredit serta alamat tempat tinggal haruslah dapat diproteksi dalam penggunaan penyebarannya untuk hal-hal tertentu ya. Jadi jika data itu bersifat rahasia, jadi misalnya dia tidak mau untuk diketahui ya. Terus ini dalam upaya untuk memenuhi syarat kerahasiaan ini dapat dilakukan beberapa cara. Salah satunya itu dengan menggunakan teknologi kriptografi ya, dengan melakukan sebuah proses enkripsi pada transmisi data, pengolahan data, dan penyimpanan data. Nah, teknologi kriptografi tersebut dapat mempersulit seseorang yang ingin mencuri atau mengetahui data yang diinginkannya. Yang selanjutnya itu, yang kedua itu ada integritasnya. Jadi ini aspek yang menjamin bahwa sebuah data yang sedang atau telah ditransmisikan tidak boleh berubah informasinya tanpa izin dari pihak ya tertentu ya terhadap data tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pelanggaran dari aspek integritas ini, yaitu salah satunya adalah email yang di-save ketika sedang ditransmisikan, lalu diubah isinya, dan kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Nah, pelanggaran tersebut biasanya terjadi dikarenakan oleh serangan virus atau pemakaian lain yang mengubah informasi tersebut tanpa izin.
Jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada aspek integritas ini biasanya dilakukan beberapa metode seperti bisa itu yang menggunakan contohnya itu signatur digital itu ya. Jadi dibikin di bawahnya itu informasi ya. Selanjutnya itu ketersediaan. Jadi merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersebut ketika data tersebut dibutuhkan ada ya. Jadi tersedia datanya itu. Dapat kita katakan sebuah informasi dapat diakses kapanpun bila dibutuhkan oleh user yang memiliki izin atau legitimasi untuk mengakses data tersebut. Jadi contoh ya, sebuah pelanggaran yang sering terjadi dalam aspek ini ketersediaan ya, itu terjadi ketika server dikirimi permintaan yang datang secara terus-menerus tanpa berhenti sehingga server tersebut tidak mampu lagi melayani permintaan yang diinginkan dan akhirnya servernya down ya. Jadi ini tidak mampu, jadi tidak tersedia. Jadi nah, dampaknya itu kan sangatlah serius ya, dikarenakan sistem informasi yang diserang tersebut dapat menghambat akses ke informasi yang dibutuhkan. Setelah itu dia juga bersifat privasi ya, tingkat jadi hampir sama dengan kerahasiaan. Jadi privasi dia tingkatan interaksi atau terbuka yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Nah, tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan. Jadi adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya data tersebut tidak mudah didapat oleh orang lain ya. Nah, kalau privasi ini dia sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi. Jadi kemampuan untuk memperoleh pilihan atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. Jadi jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak lain dalam rangka menyepi saja. Jadi privasi ini hampir sama dengan tadi kerahasiaan ya. Namun kalau privasi ini lebih ke arah data-data yang sifatnya privasi ya. Jadi ini misalnya email seorang user tidak boleh dibaca oleh administratornya. Nah, jadi kalau yang ini dia keamanan ini berhubungan erat dengan kode etik ya. Jadi kalau seseorang sudah melakukan dan menerapkan kode etiknya dengan baik, maka penyalahguna dalam bidang teknologi informasi itu bisa dihindarkan. Ya, jadi ini kita ulang sedikit tentang kode etik. Jadi dalam teknologi informasi, kode etik profesi yaitu memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan kliennya. Jadi antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Jadi salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien itu misalnya pembuatan sebuah program aplikasi ya. Nih. Tujuan dari dirumusnya etika yang dituangkan dalam kode etik itu profesi ya. Yang pertama itu kan standar-standar etika menjelaskan menetapkan tanggung jawab terhadap institusi dan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kita sudah menerapkan kode etik dalam bidang teknologi informasi, maka pelanggaran-pelanggaran dalam teknologi informasi itu bisa dikurangi dan dihindarkan ya. Yang selanjutnya itu standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Yang ketiga itu standar-standar etika membiarkan profesi jadi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari orang-orang tertentu ya. Nah, yang keempat itu standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati undang-undang kode etik profesi masing-masing. Jadi itu ya materi kita. Jadi untuk biar aman ya dalam sistem informasi itu, yang pertama itu kita harus punya kesadaran dalam diri kita sendiri ya untuk menaati kode etik. Jadi sehingga kerahasiaan, integritas, ketersediaan itu
itu bisa diterapkan ya. Jadi sistem informasinya aman. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan itu ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang tanyakan bisa ditanyakan di grup WA ya. Tetap semangat, tetap ikhlas dan selalu ridho terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita ya. Nah, walaupun kuliahnya online, tetap ikhlas, tetap semangat. Semoga ilmunya berkah ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.